Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk kita akan kembali untuk belajar mengenal dari tuah dan juga filosofi dari sebuah tosan aji. Karena beberapa waktu yang lalu saya itu membaca dari kolom komentar di video saya, banyak juga yang menanyakan, Mas, untuk di filosofi dan tuahnya dari pusakanya itu apa gitu. Ternyata yang komen seperti itu kok kayaknya banyak gitu loh. Saya jadi teringat bahwasanya, oh iya ya, saya memang beberapa akhir ini jarang sekali untuk membahas atau mengajak Anda untuk belajar mengenal dari tuah dan juga filosofi dari sebuah tosan aji. Itulah kenapa di sini nanti saya ingin mengajak Anda untuk mengulas yang ini sobat. Nah, ini adalah pusaka yang akan kita ulas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng tentang filosofi dari dapur dan juga tuah dari dapur dan juga pamornya. Nah, ini pusakanya insya Allah adalah pusaka bagus. Nah, pusaka ini sebenarnya sobat, dulu itu sudah pernah mau dimahari oleh seseorang, tetapi waktu itu dalam keadaan masih ligan, jadi cuma bila saja. Saya itu kalau memaharkan pusaka dalam keadaan ligan itu apa ya, di hati saya itu kurang ngeh gitu loh. Nah, waktu itu harapan saya biar tak buatkan warangka dulu gitu loh, dan juga biar tak warangkan dulu, biar paripurna. Saya memaharkan kalau paripurna itu di hati itu nggak ada perasaan ganjel, perasaannya itu belum enak gitu loh. Nah, kalau seperti ini sobat, nah ini sudah paripurna. Ini nanti akan saya jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama, dan mungkin di antara sobat ada yang tertarik ya monggo, nanti silakan Anda bisa menghubungi di nomor WA saya. Nah, untuk di warangkanya sendiri ini memakai warangka Gayaman Jogja. Kayunya kalau nggak salah seingat saya adalah kayu asem bosoan. Nah, menurut dari keterangan tukang saya seperti itu. Nanti kalau saya salah sebut biasanya akan diingatkan oleh tukang saya di WA, Mas itu salah sebut seperti ini. Oke sobat, kita langsung saja akan mereview seperti apa sih wujud dari pusakanya. Sekaligus di sini nanti akan saya bukakan juga sebagai bahan kita untuk referensi, yaitu buku ensiklopedia Kris. Dan juga di sini sobat, mungkin di antara sobat ini ada yang masih pemula dan juga pengen belajar mengenal dari dunia tosan aji. Saya juga menyediakan buku dapur seperti ini. Nah, ini bisa dipakai sebagai bahan untuk Anda belajar, khususnya yang masih pemula. Nah, ini membahas tentang dapur-dapur pusaka dan juga dapur tombak. Lalu mungkin juga Anda menginginkan pengetahuan tentang pamor. Nah, saya pun juga sudah menyiapkan seperti ini sobat. Nah, ini adalah buku pamor. Ini pun juga membahas tentang tuah dari pamor-pamor yang ada di dunia tosan aji. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ingin agak lengkap juga ada lagi sobat, ini pamor duwung, judulnya ini Pakem Dowong angka 5, pamor duwung seperti ini. Dan untuk diisinya kayak gini sobat, seperti kayak apa ya, membahas tentang pamor-pamor raja. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pamor-pamor apa ya, bisa dikatakan yang agak-agak langka itu. Itulah kenapa mungkin di antara sobat ada yang menemui gitu koleksinya loh, ini kok pamornya tidak ada di pakem pamor yang buku ini. Nah, mungkin bisa ditemukan di buku yang satunya lagi sobat. Jadi ini bisa dikatakan saling melengkapi. Nah, kalau untuk yang ini memahami asal usul tosan aji ini judulnya. Nah, ini pun juga ada pamor-pamor raja Cirebon. Nah, ini pun juga sangat rekomen sekali bagi Anda yang saat ini sedang menggeluti dunia tosan aji. Oke sobat, langsung saja kita akan mereview bersama-sama seperti apa sih filosofi dan juga tuah dari dapur pusaka yang sudah saya persiapkan ini. Baik sobat BMC, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya, dan sebelum kita menginjak untuk mereview dari filosofi tuah dan juga dapur dan juga pamornya, di sini saya ingin mengajak Anda untuk menikmati dulu dari keindahan warangkanya. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, untuk dimotif dari warangkanya bagus banget ya. Karena apa ya? Karena saya itu pun juga dalam menikmati sebuah pusaka, sebelum saya melihat dari bilanya, biasanya saya itu menikmati dulu dari keindahan warangkanya sobat. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk saya dalam menikmati dari keindahan tosan aji. Jadi tosan aji itu bukan cuma kita lihat dari bilanya saja, tapi juga dari keindahan warangkanya sobat. Nah, ini adalah warangka Gayaman Jogja, estimasi kayu asem bosoan. Nah, menurut keterangan dari tukang saya seperti itu, seingat saya sobat. Dan juga untuk di pendoknya ini memakai pendok selorok Kerawangan Kemalu Merah. Jadi kesannya ini adalah bersih, glowing, dan juga meriayani. Jadi memang konsep yang saya usung di koleksi-koleksi Galeri Bumi Mojopahit itu harus nampak bersih,
glowing dan juga nampak meriah ini. Itu seperti itu sobat. Nah, ini adalah wujud dari warangkanya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Dan di sini pun juga nanti kita akan sedikit belajar mengenal dunia tosan aji. Nah, ini untuk di pusakanya dapurnya adalah dapur sejuta umat, yaitu dapur brojol. Nah, meskipun dia dapurnya sederhana, tetapi dia ini istimewa. Kalau Anda melihat sobat, untuk di pamornya, dia ini pamornya selewah. Jadi bolak-baliknya ini dia berbeda. Bahkan di bagian pejetan atau belumbangannya, ini ada pamor tibannya. Nah, ini adalah pamor tiban, yaitu pamor tunggul wulung. Nanti juga akan saya tunjukkan kepada Anda referensi dari tuah pamor tunggul wulung itu seperti apa. Di sini pun juga nanti akan saya gunakan dua buku. Nah, buku yang pertama adalah buku Ensiklopedia Keris sobat. Di sini ada keterangan tentang pamor rambut daradah, yang mana untuk di pamornya sesuai dengan yang terdapat di bilah pusakanya ini. Sedangkan untuk buku yang satunya saya menggunakan referensi buku pamor sobat. Nah, ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini langsung saja kita akan mulai untuk pembahasan pembahasan dari definisi dan juga tuah dari dapurnya dulu, yaitu dapur brojol. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol. Kalau Anda melihat, ini bentuknya sederhana, dia kerisnya lurus, gandiknya lugas, dan cuma ada pejetan saja. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol. Brojol ini merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia, atau istilahnya adalah brojol. Tetapi sobat, makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu ini sobat adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Jika membicarakan tuah sobat, maka keris dengan dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapurnya, yaitu dapur brojol. Kita akan menginjak untuk di pamornya sobat. Mungkin untuk di pamornya adalah pamor ini dulu, pamor rambut daradah. Kalau Anda melihat, ini untuk di pamornya seperti kayak pamor adek, tetapi di bagian ini, bagian pinggirnya, dia ada semacam kayak garis lekuk-lekuk seperti ini sobat. Nah, menurut keterangan di buku Ensiklopedia Keris, ini adalah namanya pamornya pamor rambut daradah. Coba kita akan baca bersama-sama tentang keterangan dari pamor rambut daradah. Nah, bentuknya seperti ini sobat. Nah, ini seperti ini. Rambut daradah atau rambut parada adalah salah satu motif pamor yang bentuk gambarannya ini mirip dengan pamor adek. Tetapi pada jarak tertentu, ini terdapat kelukan di pinggir garis pamor itu. Pamor ini tergolong pamor miring. Dan karena dibuat sesuai dengan rancangan empu, rambut daradah tergolong pamor rekan. Dan pamor ini dianggap memiliki tuah yang baik. Kata sebagian dari pecinta keris, orang yang memiliki keris atau tombak dengan pamor rambut daradah dapat mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan tinggi wibawanya. Nah, untuk di pamor rambut daradah ini tuahnya adalah untuk hal-hal kepemimpinan sobat, agar mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan mempunyai wibawa yang tinggi. Nah, itu adalah tuah dari pamor rambut daradah. Nah, kalau untuk di pamor bendo segudo seperti apa? Nah, di sini saya akan sedikit membacakan tentang filosofi dan juga tuah dari pamor bendo segudo. Nah, bentuknya seperti ini sobat. Bendo segudo ini artinya adalah bendo sebesar gada. Bendo di sini bukanlah sama artinya dengan benda atau dalam bahasa Indonesia berarti barang, tetapi adalah nama sebuah tanaman atau pohon. Nah, ini sobat, orang Jawa biasa menyebut sesuatu yang dianggap lebih besar dari ukuran normal secara kiasan dengan istilah segudo atau sebesar gada. Bendo di sini digunakan untuk mewakili kata bondo yang artinya adalah harta. Jadi bendo segudo bisa diartikan harta yang besar. Pusaka dengan pamor bendo segudo ini diyakini tuahnya dapat membuat pemiliknya lebih gampang mencari rezeki yang besar dan mengumpulkan hasil yang banyak yang terus berkesinambungan.
Pamor ini cocok dimiliki oleh para pedagang atau pebisnis atau juga para umum lah. Agar dijadikan sebagai sebuah piandel agar usahanya semakin maju dan mendapatkan hasil yang besar, karena hidup sejahtera ini sobat dengan banyaknya harta benda adalah impian bagi setiap orang. Nah, itu adalah tuah dari pamor bendo segudo. Lalu kalau untuk di pamortibannya, nah ini saya menyebutnya adalah pamortiban sobat, yaitu pamor tunggul wulung. Nah, berada di bagian pejetan atau di bagian Blumbangan. Nah, ini saya menyebutnya adalah sebuah pamor anugerah atau pamortiban. Dan untuk di pembahasannya akan saya bukakan di buku pamor sobat. Nah, ini di buku pamor ini ada pembahasan tentang pamor tunggul wulung. Pamor tunggul wulung yang baik, kalau pamor tunggul wulung ini merupakan pamortiban. Jadi yang baik itu adalah bentuknya yang pamortiban. Bentuknya mirip gambar anak yang sangat sederhana. Jadi hanya kepala, tangan, dan kaki, dan menempati daerah Blumbangan atau pejetan. Tuahnya ini menolak berbagai macam penyakit dan tidak pemilih. Tapi pemiliknya harus berperilaku baik, tak boleh menyeleweng. Maksudnya tak boleh menyeleweng ini adalah dalam urusan norma-norma kehidupan, itu seperti itu sobat. Jadi kalau untuk di pamor tunggul wulung ini tuahnya adalah untuk tolak balak dan juga tolak penyakit sobat. Itu seperti itu di keterangan buku pamor. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk di pusaka ini mungkin pada zaman dahulu dipesan oleh seseorang yang menginginkan sebuah jabatan atau kedudukan di dalam kehidupan masyarakat dan juga memiliki banyaknya harta benda. Karena gini sobat, memiliki sebuah jabatan atau kedudukan di dalam masyarakat dan juga memiliki kesejahteraan di dalam kehidupnya atau harta benda yang banyak, ini adalah impian bagi banyak orang. Apalagi di sini ada pamor tunggul wulungnya yang mana bisa dikatakan sebagai sebuah restu Tuhan bahwasanya pemiliknya ini akan dihindarkan dari segala macam penyakit atau sebagai sarana tolak balak. Itu seperti itu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Jadi dapurnya dapur brojol, tetapi dia memiliki 3 pamor atau triwarno, yaitu 3 pamor, yaitu pamor rambut darada untuk hal-hal kepemimpinan dan wibawa yang tinggi, lalu pamor bendo segudo untuk kesejahteraan dan pemiliknya mudah mengumpulkan hasil yang banyak dari rezeki yang didapatkannya. Dan juga di sini ini ada pamor tunggul wulung yang mana untuk di pamor tunggul wulung berkisar pada hal tuahnya ini adalah untuk tolak penyakit atau tolak balak sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pusaka di episode kita kali ini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Dan mungkin jika di antara sobat ada yang berminat ini dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.